Shalom Bapak Ibu Jemaat semuanya. Mari bersama kita akan masuk di dalam saat teduh kita pada hari ini, Sabtu 21 Mei. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Judul renungan kita pada hari ini yaitu Kejahatan di Gibea. Kejahatan di Gibea. Bacaannya terambil dari Hakim-Hakim pasal 19. Saya akan membacakan bagi kita semuanya dari Hakim-Hakim 19 ayat 29 dan 30. Sesampai di rumah, diambilnyalah pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya,
Dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, apa yang tercatat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-19 ini merupakan sebuah contoh lain bagaimana umat Tuhan itu telah berbuat jahat, berbuat dosa kepada Tuhan. Kalau renungan harian yang kemarin kita sudah melihat bagaimana seseorang yang bernama Mika beserta dengan ibunya telah melakukan sebuah penyembahan berhala dengan membuat patung dari perak. Bahkan mengajak seseorang Lewi untuk ditabiskan sendiri melayani keluarga mereka, tidak boleh melayani orang lain. Lalu yang tercatat juga di dalam renungan harian kita pada hari ini di dalam Hakim-Hakim pasal 19 merupakan sebuah contoh lain bagaimana jahatnya orang-orang Israel pada zaman itu. Karena apa saudara sekalian? Karena kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-19 ini bercerita mengenai seseorang dari pegunungan Efraim. Di situ dikatakan adalah seorang Lewi yang tinggal sebagai pendatang. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat ketika orang tersebut mempunyai gundiknya itu lari ke rumah papanya atau ayahnya. Karena dia ini mendapati bahwa gundiknya lari, dia pun segera menyusul lalu menginap selama beberapa hari di rumah mertuanya ini. Nah, saudara sekalian, yang terjadi adalah orang-orang penduduk setempat yang ada di kota yang bernama Gibea melihat bahwa orang ini adalah orang pendatang. Lalu mereka ingin berbuat jahat kepada mereka. Nah, saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh mereka betul-betul sangat jahat. Mereka melakukan kejahatan, bahkan mereka melakukan kekerasan secara seksual kepada gundik maupun juga anak dari orang yang ditempati rumahnya ini. Saudara sekalian, kalau kita melihat betapa jahatnya mereka itu, padahal kalau boleh dibilang mereka ini sama-sama orang Israel. Meskipun mereka beda suku, tetapi seharusnya mereka ini adalah saudara. Mereka ini satu bangsa meskipun beda suku. Seharusnya mereka saling menghormati. Mereka ini saling berbuat baik. Tetapi nyatanya yang dilakukan oleh mereka adalah mereka melakukan kejahatan dan melakukan kekerasan seksual. Saudara sekalian, pada akhirnya gundik yang menerima kekerasan tersebut harus meninggal. Lalu sebagai simbol, tubuh dari gundik tersebut itu dipotong-potong menjadi 12 bagian. Masing-masing bagian dikirim kepada masing-masing suku di Israel untuk memberikan sebuah gambaran. Ini loh yang sedang terjadi. Kejahatan seperti ini, inilah yang sedang terjadi. Karena mereka tidak mempunyai seorang pemimpin, mereka menjauh dari Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 19 ini memperlihatkan betapa jahatnya manusia kalau hidup tanpa Tuhan. Bagaimana dengan setiap kita? Kita sekarang yang hidup di dalam Tuhan, marilah kita jangan berbuat noda, jangan berbuat jahat seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mari kita yang mengenal Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami sebagai umat Tuhan, kami hidup di dalam Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami pun juga dapat menyenangkan hati Tuhan
melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk hari ini ada pernikahan dari saudara Alfian dan juga saudari Sabrina. Kami berdoa menyerahkan semuanya dapat berjalan dengan lancar, semua apa yang dipersiapkan boleh berjalan dengan baik, sehingga Alfian dan Sabrina boleh menjadi sepasang suami istri yang takut akan Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.